Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah penggunaan kata persepsi pada judul skripsi. Teman-teman sekalian, kata persepsi ini bisa dijadikan salah satu variabel untuk menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa penelitian yang menggunakan kata persepsi ini bisa digunakan untuk penelitian-penelitian yang teman-teman bisa gunakan, misalnya dari program studi ilmu pendidikan, studi Islam, ilmu komunikasi. Ini banyak yang meneliti tentang persepsi. Kemudian psikologi juga ini sangat kental hubungannya dengan persepsi, sosiologi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi negara, ekonomi, dan lain-lain. Jadi persepsi dimanapun kita bisa ambil sebagai salah satu variabel dari penelitian yang kita rencanakan. Nah, sekarang kita lihat, sebelum nanti sampai pada contoh dari judul skripsi yang menggunakan kata persepsi, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan persepsi. Jadi persepsi itu adalah makna yang terkandung pada kata persepsi itu adalah berhubungan dengan penerimaan, ya. Menerima, mengumpulkan. Jadi kepandaian menangkap pikiran dan perasaan, ya. Jadi itu yang makna dari persepsi. Jadi sebetulnya persepsi itu berhubungan dengan apa yang ada dalam diri kita, juga apa yang ada pada sesuatu yang ada di luar diri kita. Jadi persepsi itu intinya adalah memberi makna, ya, memberi makna pada situasi indrawi. Jadi sekali lagi, memberi makna pada situasi indrawi. Jadi artinya sangat berhubungan dengan pengamatan, ya, pengamatan terutama, kemudian pendengaran, ya, perasaan. Nah, apa yang kita dapatkan dari luar diri kita lalu diterima oleh kita, keluarlah sebuah persepsi, gitu ya. Kemudian jadi kalau kita lihat, dari proses, jadi persepsi itu adalah sebuah proses, ya, proses dari sebuah penerimaan, lalu pengorganisasian apa? Pengorganisasian sistem psikofisik. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, gitu ya. Kemudian sehingga di dalam pemberian makna itu kita akan disadarkan terhadap diri kita sendiri, gitu. Jadi ketika kita mempersepsi sesuatu objek di luar diri kita, itu tidak terlepas dari pengalaman apa yang pernah kita observasi, pengalaman yang pernah kita rasakan, gitu ya. Jadi dengan kata lain, sebetulnya persepsi itu adalah proses memahami orang lain atau objek lain di luar diri kita. Itu persepsi, ya. Jadi kalau kita dilihat sifatnya, persepsi itu sangat subjektif, tidak objektif, ya. Kenapa? Karena itu tadi, setiap orang mempersepsi suatu benda. Kalau ada 5 orang, itu pasti punya 5 pendapat. Karena apa? Karena pengalaman hidupnya berbeda-beda. Pengalaman bagaimana menafsirkan itu dipengaruhi oleh juga pengalaman dari 5 orang tadi. Sehingga kalau kita tanya, akan lahirlah 5 persepsi terhadap satu benda. Jadi bagaimana orang mempersepsi itu akan tergantung atau bergantung pada karakteristik dari orang yang mempersepsinya. Jadi tidak aneh kalau teman-teman ketemu seseorang, misalnya ada 3 orang mempersepsi kepribadian seorang teman yang lain. Nah, 3 ini pasti punya penilaian yang berbeda. Karena kan tipe kepribadiannya berbeda, kemudian pengalaman bergaul dengan yang bersangkutan juga berbeda. Ya, misalnya A, B, C mempersepsi X, ya. Teman yang X ini dipersepsi oleh 3 orang, maka akan ada 3 model persepsi. Tergantung kepada pengalaman berkomunikasi dengan X tadi, ya.
Jadi bisa jadi orang menyebutkan misalnya Bu Khadijah itu judes ya misalnya, tapi ada orang lain, misalnya ada mahasiswa lain, oh Bu Khadijah itu baik, sabar. Oh siapa bilang misalnya Bu Khadijah itu kalau ngajar begini nggak enak, yang ini bilang enak. Nah itu jadi tergantung pengalaman dia selama bergaul, berkomunikasi dengan saya selama proses kuliah seperti apa. Jadi ya sangat wajar, tapi kita lihat itu adalah contoh-contoh bagaimana persepsi itu bergantung pada satu tadi ya, karakteristik yang mempersepsi, kedua nilai-nilai yang dianut oleh orang yang mempersepsi, tiga sikapnya terhadap sesuatu objek itu, lalu kebutuhan terhadap objek dan subjek itu, minat, motivasi, dan lain-lain. Itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu. Nah, jadi kalau itu tadi adalah faktor-faktor internal dari dalam diri seseorang. Nah, bagaimana dengan faktor eksternal? Ya, faktor eksternal juga mempengaruhi. Jadi bagaimana lingkungan yang pada saat kita mempersepsi, lalu keunikan benda ataupun objek yang kita persepsi, apakah dalam hal ini adalah orang atau benda ataupun situasi, itu macam-macam. Misalnya benda tergantung bentuknya, warnanya dan sebagainya. Jadi itulah keunikan persepsi ya. Lalu persepsi itu teman-teman sekalian itu ada 3 ya. Apakah kita mempersepsi fisiknya, apakah psikis dari orang itu, atau persepsi sosial. Jadi hubungan orang itu dengan hubungan sosialnya ya. Jadi teman-teman bisa menempatkan variabel persepsi itu di 3 tempat. Ada sebagai faktor penyebab, variabel X, atau variabel Y, akibat, atau variabel antara. Jadi persepsi ini sangat dinamis, bisa ditempatkan di variabel X, bisa ditempatkan di variabel Y, atau variabel antara. Jadi sebab akibat antara X dengan Y dipengaruhi oleh faktor persepsi, itu juga bisa ya. Jadi kita lihat kalau misalnya persepsi itu adanya di tengah sebagai variabel antara, berarti adalah fungsinya persepsi itu adalah sebagai penghubung ya. Dari sebab akibat ada penghubung melalui variabel persepsi. Terserah teman-teman mau menempatkan persepsi itu di mana, tergantung permasalahan yang akan diangkatnya ya. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya ya, ini saya kasih contoh persepsi pada variabel tunggal. Buat teman-teman yang ingin meneliti variabel tunggal dengan pendekatan kualitatif, ini ada contohnya. Misalnya persepsi masyarakat tentang, tentang apa misalnya ya. Kemudian yang kedua, persepsi petani tentang apa misalnya, apakah tentang kenaikan harga, apakah tentang penyuluhan, atau apa saja permasalahan yang diangkat. Atau kalau siswa, persepsi siswa tentang, nah gitu ya, itu adalah contoh variabel tunggal. Kalau 2 boleh nggak? Bisa. Misalnya persepsi guru dan orang tua terhadap pembelajaran online misalnya. Persepsi guru seperti apa, persepsi orang tua seperti apa ya. Itu tunggal. Atau mungkin misalnya orang tua saja, persepsi orang tua terhadap proses pembelajaran daring misalnya. Itu adalah contoh-contoh persepsi pada variabel tunggal. Terus bagaimana kalau misalnya kalau kita ingin meneliti tentang variabel jamak misalnya? Ya nggak apa-apa. Silakan pilih posisi persepsi mau ditempatkan di mana ya. Misalnya kalau misalnya variabel jamak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, maka kita gunakan hubungan, kata hubungan di depannya. Misalnya hubungan persepsi ya dengan apa misalnya. Hubungan persepsi tentang. Nah, jadi persepsi tentang apa dengan apa ya, cari masalahnya ya. Lalu kita anggap ini misalnya penelitian ini adalah sebagai studi kasus di mana, pilih tempatnya sesuai dengan masalah yang ada. Atau misalnya hubungan antara, antara persepsi
Nih saya ambil contoh misalnya di sekolah ya, hubungan antara persepsi dengan perilaku mencontek misalnya. Persepsi apa? Ya persepsi terhadap guru, persepsi terhadap materi pelajarannya ya. Terserah apa saja yang kira-kira ada hubungannya dengan perilaku mencontek misalnya. Ini adalah variabel jamak. Atau mungkin kita mau lihat, nggak mau pakai hubungan, boleh, tapi jamak tetap, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani tentang apa misalnya. Jadi dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap apa. Ini termasuk juga contoh variabel jamak. Yang berikutnya adalah analisis pengaruh sikap dan pengetahuan terhadap persepsi. Jadi contoh yang ini persepsinya ada di variabel Y. Ya, jadi yang tadi analisis faktor juga menempatkan persepsi di variabel Y, kemudian analisis pengaruh sikap dan pengetahuan terhadap persepsi. Apa itu? Persepsinya di posisi Y ya. Nah, itu teman-teman sekalian kesimpulannya. Jadi kalau ketika akan membuat judul, persepsi sepanjang apapun judulnya, kalau masih ada hubungannya dengan persepsi tersebut berarti baru satu variabel. Kalau belum dipisahkan dengan kata dengan atau terhadap. Ya, jadi misalnya persepsi masyarakat tentang pemberdayaan perempuan itu masih satu. Walaupun ada pemberdayaan perempuan muncul di situ, itu baru di persepsi. Bukan berarti ada dua variabel persepsi dan pemberdayaan ya. Coba kalau kita baca lagi. Persepsi masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, nah itu baru satu. Ya. Hubungannya dengan apa misalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita sambungkan hanya itu saja, persepsi masyarakat tentang pemberdayaan perempuan di desa ini berarti itu variabelnya variabel tunggal. Meskipun muncul ada persepsi dan pemberdayaan. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kalimat seperti ini ya. Baik teman-teman sekalian, itulah bagaimana kita menempatkan variabel persepsi. Ini bisa di X, bisa di Y, dan juga bisa menjadi variabel intervening, variabel antara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan menulis judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.